Selamat berjumpa kembali dengan Ki Ageng Guru Official Channel. Ya, sudah lama saya tertarik dengan dunia lain. Orang menyebut sebagai dunia gaib, ada yang menyebut juga dunia astral, ada yang kemudian menyebutnya dunia lelembut. Ya, pada pokoknya adalah satu dunia yang bukan realitas dunia nyata ini, tetapi ada pada dimensi yang lain. Apakah itu dimensi ke-6, dimensi ke-7, dimensi ke-8? Yang jelas bahwa hal-hal yang menarik yang ingin saya teliti adalah bagaimana kehidupan di luar sana, kehidupan yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita, tetapi dapat dijangkau melalui indera yang ke-6. Dan tidak setiap orang tentunya menggunakan indera ke-6 ini atau menyadari ada indera ke-6 ini untuk melihat hal-hal yang bersifat gaib. Cerita saya dalam channel ini sudah tentu hanya berdasarkan pengalaman saya, dan insya Allah tidak saya tambah-tambah, hanya ingin membuktikan bagaimana caranya kita dapat mengetahui hal-hal yang bersifat gaib itu yang dapat difikirkan secara rasional dan bukan klinik. Itu saja yang ingin kami capai, sehingga kita nanti akan dapat mengetahui sesungguhnya di kehidupan nyata ini, di samping kita, di atas kita, di belakang kita, di bawah kita, mungkin ada dimensi-dimensi lain yang tidak kita ketahui. Selamat menikmati, dan jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan juga like apabila Anda acara ini. Dan juga Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan di bawah di dalam komentar yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kali ini saya akan bercerita mengenai apa yang selama ini banyak orang bertanya-tanya mengenai apa yang disebut dengan sedulur papat kelima panca. Sebuah pengalaman yang sudah agak lama, yakni sekitar tahun 1980 yang terjadi di Yogyakarta. Dahulu kala, sebelum kami dewasa, banyak yang menceritakan kepada saya tentang apa itu sedulur papat kelima panca. Karena di dalam kehidupan yang serba misterius ini, saya diceritakan tentang hal-hal yang amat mistis, juga sesuatu yang terkadang pada waktu itu di luar nalar saya. Di pondok mungkin tidak diajarkan mengenai hal-hal yang sifatnya mistik seperti itu. Tetapi di luar kami mendapatkan banyak hal tentang yang mungkin juga tidak saya terima ketika belajar agama di pondok atau di sekolah Arab waktu itu. Dan di situ terjadi banyak pertentangan antara apa yang dikatakan orang-orang di luar sekolah Arab dan di dalam sekolah Arab. Justru karena pertentangan itulah yang membuat saya berpikir panjang
tentang apa yang sebenarnya terjadi dan gagasan apa yang telah disampaikan tersebut. Masing-masing mempunyai argumentasinya sendiri-sendiri. Mungkin juga hal itu tidak dapat disamaratakan atau dikombinasikan, sehingga antara pandangan yang di luar sekolah Arab itu saya merasakan seperti kehidupan yang sehari-hari dijalani oleh masyarakat di desa waktu itu, di Desa Kedungurah, Kecamatan Bogalan, Kabupaten Trenggalek. Di situ mulailah saya diperkenalkan dengan dunia gaib. Karena sedulur papat kelimau pancer itu bukanlah suatu dimensi yang bersifat material, tetapi itu dimensi yang bersifat spiritual. Bahkan juga tidak setiap orang dapat melaksanakan atau mengetahui secara baik tentang apa itu yang disebut sedulur papat kelimau pancer. Nah, dari situ saya terus melakukan pencarian dengan berbagai macam jalan, baik itu yang diajarkan di dalam pendidikan agama, juga dalam pendidikan kejawaan. Contoh adalah berpuasa, iktikaf dengan bersemedi, bertapa. Di sana memang ada perbedaan di dalam cara untuk melakukan laku di antara keduanya. Tetapi kami tidak melakukan sinkretik, tetapi dua-duanya berjalan secara seiringan. Apa yang saya lakukan pada waktu itu? Seperti biasanya, sehabis sholat 5 waktu, kami diajari berzikir, berdoa. Dan sudah barang tentu doa itu adalah sesuai dengan apa yang akan kita cita-citakan. Selain doa-doa agama yang mengajarkan agar supaya kita hidup di dunia ini berbuat baik dan menemui kebaikan di sepanjang waktu. Demikian juga setelah mati nanti kita juga akan menemukan kebaikan dan ditempatkan di surganya yang luar biasa indahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Saya tidak tahu bahwa di dalam hal apakah suatu hari nanti akan ketemu dengan sedulur saya sendiri ataupun sedulur 4 yang lain yang tidak saya ketahui di mana keberadaannya. Maka saya kemudian melakukan pertapaan, mengurangi makan, minum, merokok, dan mengurangi kesenangan. Kita masuk di dalam waktu dan ruang yang kosong dan sepi. Mungkin juga sebagaimana yang saya pelajari dari Bima ketika
diperintahkan oleh gurunya, Begawan Durna, untuk mencari air hidup. Dan di sanalah, di tengah kesepian, di tengah kekosongan itulah muncul Dewa Ruci. Selama kurang lebih 40 hari, 40 malam, terus bertafakur, bersemadi, dan memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar selalu diberi petunjuk. Dan memohon juga agar supaya apa yang disebut dengan sedulur papat kelima pancar itu, di mana keberadaannya dan bagaimana caranya menemuinya. Setelah berlangsung beberapa lama, mungkin juga belum sampai hari yang ke-40, tiba-tiba saja saya dalam impian bertemu dengan diri saya sendiri. Apa reaksi saya ketika saya sendiri bertemu dengan diri saya sendiri? Sudah barang tentu saya agak marah karena orang yang seperti mirip ya seperti saya itu masuk di dalam kamar saya, di mana saya tidur bersama istri saya. Lalu saya katakan, pergi saja dari kamarku ini. Pergilah kamu. Ya, ketika saya mengusirnya, dia pun juga pergi meninggalkan kamar, bergegas. Mungkin rasa cemburu saya dan rasa ketidaknyaman saya, ada orang lain di dalam kehidupan saya bersama keluarga saya. Ketika saya terbangun, saya baru menyadari bahwa saya baru saja ditemui oleh sedulur saya yang wajahnya, bentuk tubuhnya persis seperti saya, memakai baju putih dan berpeci hitam. Dia tidak berbicara apa-apa. Hanya saya yang fisik tidak nyaman dia berada di dalam kamar saya. Ternyata hari itu merupakan perkenalan saya pertama kali dengan diri saya, dan agaknya saya tidak siap dengan pertemuan yang bersifat spiritual seperti itu. Akhirnya, dalam perjalanan kehidupan saya bertemu lagi dengannya. Saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Hanya saja, tiba-tiba dia menunjuk beberapa orang yang ada di dalam impian saya itu. Yang intinya adalah orang-orang yang tidak menyukai diri saya dan akan melakukan tindakan yang membahayakan. Saya juga tidak meminta agar supaya dia menunjukkan hal tersebut, karena saya hanya meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung kami. Tapi orang yang menyerupai saya itu telah memberikan isyarat kepada saya tentang bahaya yang mungkin dapat mengancam diri saya. Sehingga dari pengalaman yang kedua itu, saya kemudian melihat dan kemudian mengubah sikap saya terhadap orang-orang yang ditunjuk
akan mencelakakan saya di sini. Lalu pada bagian-bagian yang lain, dalam situasi saya terdesak oleh kejahatan dan kriminalitas, saya terjepit dalam situasi yang tidak memungkinkan saya dapat melarikan diri dari mara bahaya yang mengancam itu. Maka tiba-tiba ada 4 sosok yang berada di 4 sudut mengelilingi saya. Lalu hati saya menjadi tenang. Saya juga tidak tahu apa yang dilakukan, hanya saja ketakutan yang luar biasa yang ada di dalam diri saya tiba-tiba berubah menjadi keberanian, menjadi kekuatan yang mendorong saya untuk menghadapi secara jantan. Dan apa yang terjadi ketika mara bahaya itu saya hadapi dengan gagah berani? Dan syukur alhamdulillah tidak terjadi apa-apa yang seperti saya bayangkan. Dari 2 pengalaman itu menunjukkan bahwa hidup kita ini yang secara fisik terlihat oleh mata, tetapi pada dimensi yang lain yang kita sebut sebagai dimensi yang keenam, sesungguhnya ada kehidupan yang tidak bisa kita mengerti sama sekali. Yang mungkin juga mereka merupakan bagian dari kehidupan kita, tapi kita sama sekali tidak menghiraukan. Oleh karena itu pesan dari orang tua, kakek-kakek, dan juga para guru spiritual di masa lalu itu menunjukkan bahwa ada lahir, ada batin. Maka kehidupan ini juga harus diisi dengan vitamin lahiriah dan vitamin batiniah. Juga kita perlu melihat bahwa dunia fisik ini di sampingnya ada dunia misteri. Dan 2 pengalaman itu juga kemudian telah memberi pelajaran yang berharga bagi saya tentang bagaimana menyikapi dunia lain, dunia di luar sana, dimensi yang keenam atau dimensi yang keberapa saja yang secara bersama-sama hidup di dalam ruang dan waktu kita. Saya kira sekian apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Betapa juga kita hidup ini tidak sendirian. Kita satu, tetapi juga 4. Kita mungkin 5, tetapi mungkin juga kita hanya 1 saja. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kemungkinan kesalahan apa yang saya ucapkan, tetapi itulah pengalaman pribadi saya dalam melihat kehidupan yang bersifat spiritual dan batiniah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan kita tentang dunia spiritual yang lain. Terima kasih.